Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya mau menampilkan laporan praktikum saya agroklimatologi penggunaan anemometer dengan saya sendiri Jan Parsi Litonga dengan NIM 2502021 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Kecepatan angin merupakan salah satu parameter penting dalam kajian meteorologi, klimatologi, pertanian, serta energi terbarukan. Pengukuran kecepatan angin yang akurat sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, seperti parkiran cuaca, analisis iklim, hingga perencanaan pembangkit listrik tenaga angin. Salah satu alat yang umum digunakan untuk mengukur kecepatan angin adalah anemometer, yang mampu memberikan data secara langsung dan kontinu di berbagai kondisi lingkungan. Perkembangan teknologi menunjukkan bahwa penggunaan anemometer tidak hanya terbatas pada stasiun cuaca konvensional, tetapi juga berkembang ke sistem berbasis jaringan dan multi lokasi. Penelitian oleh Wicaksana et al. Menunjukkan bahwa penggunaan jaringan multisit anemometer menggunakan pengukuran kecepatan angin secara simultan dan beberapa lokasi. Meskipun masih terdapat kendala seperti kerusakan sensor yang dapat menyebabkan kehilangan data, oleh karena itu, diperlukan metode pengolahan data yang lebih canggih untuk meningkatkan akurasi dan kendalaan hasil pengukuran. Selanjutnya kita masuk pada tujuan praktikum, yang dimana tujuan praktikumnya adalah mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Nah, di sini ada gambar alat dan bahan yang kami gunakan. Dan selanjutnya itu cara kerja. Nah, cara kerja yang pertama itu pastikan anemometer dalam kondisi baik atau baterai cukup dan sensor bersih. Yang kedua, pilih lokasi terbuka, tidak terhalang bangunan, pohon, atau benda lain. Yang ketiga, pegang anemometer dengan stabil. Selanjutnya, arahkan sensor langsung ke arah datanya angin. Dan selanjutnya, biarkan alat menangkap angin selama beberapa detik, perkiraan 10-30 detik. Selanjutnya perhatikan angka yang muncul pada layar, dan yang terakhir catat hasil pengukuran sesuai waktu, yaitu pagi, siang, dan sore. Nah, di sini ada tabel pengamatan anemometer digital, yaitu selama 7 hari pengamatan pada pagi hari, kecepatan angin berkisar antara 0,0 hingga 1,1 ms dan didominasi kategori sangat lemah hingga lemah. Sebagian besar hari menunjukkan kondisi hampir tanpa angin, dengan sedikit peningkatan pada beberapa hari. Hal ini menandakan kondisi atmosfer yang relatif stabil dan sirkulasi udara rendah pada pagi hari. Nah, ini pada tabel yang siang hari, data menunjukkan bahwa pada siang hari nilai umumnya berada pada kategori lemah, sedangkan pada sore hari cenderung menurun menjadi sangat lemah. Meskipun ada satu nilai yang mencapai sedang, secara keseluruhan kondisi yang diukur tergolong rendah. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Data pengamatan menunjukkan bahwa kecepatan angin selama 7 hari umumnya berada pada kategori sangat lemah hingga lemah. Pada pagi hari angin cenderung paling rendah karena pemanasan matahari belum maksimal. Memasuki siang hari, kecepatan angin sedikit meningkat akibat adanya pemanasan permukaan bumi. Sementara pada sore hari, kecepatan angin lebih bervariasi dengan satu kondisi mencapai kategori sedang, namun tetap didominasi oleh angin lemah. Secara keseluruhan, kondisi angin di lokasi pengamatan tergolong rendah dan dipengaruhi oleh perubahan suhu harian. Selanjutnya ada rangkuman. Kecepatan angin selama 7 hari pengamatan umumnya tergolong rendah dengan didominasi kategori sangat lemah hingga lemah. Pada pagi hari, angin cenderung paling kecil karena belum adanya pemanasan matahari yang cukup. Memasuki siang hari, kecepatan angin mulai meningkat meskipun masih dalam kategori lemah akibat pemanasan permukaan bumi. Pada sore hari, angin menunjukkan variasi yang lebih besar dengan nilai tertinggi mencapai 2,8 ms kategori sedang, namun secara umum tetap didominasi oleh angin lemah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kecepatan angin dipengaruhi oleh intensitas pemanasan matahari dan kondisi atmosfer harian. Nah, itu adalah laporan praktikum dari saya sendiri. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam isi. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Horas.